Saya ingin menegaskan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristianto dan kepada Thomas Lembong telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pertimbangan itu sudah dimintakan oleh Presiden melalui surat kepada DPR, dan Pak Presiden juga telah mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum dan Mensesnek, dalam rangka berkonsultasi dan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas rencana beliau untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada Pak Hasto dan kepada Pak Thomas Lembong dan lebih daripada 1.000 narapidana yang juga dimohonkan diajukan permohonan amnestinya kepada Presiden, dan Presiden memintakan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau kita membaca ketentuan di dalam pasal 2 dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 tentang amnesti dan abolisi itu, jika seseorang atau sekelompok orang diberikan amnesti, maka segala akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dihapuskan. Kemudian dengan abolisi, maka segala penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dihapuskan. Dengan demikian sudah tepat apa pemberian amnesti dan abolisi terhadap Pak Hasto dan terhadap Pak Thomas Lembong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya. Kembali lagi bersama saya di sini ya. Tempat di mana logika dan tawa bisa duduk semeja tanpa saling curiga. Ya, hari ini kita akan bahas sebuah kisah politik yang lebih panas dari sambal terasi emak-emak. Ya, lebih penuh plot twist gitu ya. Daripada sinetron jam 7 malam, ya kan. Dan cukup membuat orang awam geleng-geleng sambil mikir ini negara serius atau realita, ya kan. Wih deh, cakep ya teman-teman ya. Ya, di bagian ini aku mau bahas teman-teman ya, strategi ataupun drama-drama ceritanya begini teman-teman ya. Presiden Prabowo yang dulu dikenal galak ya, karena banyak juga yang mengatakan wah ini pasti otoriter dan sebagainya gitu ya. Saya sih mikirnya begitu gitu. Banyak juga yang bilang Bang Leo, narasi lu apa, opini lu apa? Oke, sekarang saya akan bagikan opini saya teman-teman ya tentang berita yang hype ini ya. Sekarang mulai dikenal untuk kita saling bijak ya, jangan menyalahkan ini, ituin ini gitu ya. Karena tahu sendiri kan kalau Pak Prabowo itu beliau tiba-tiba dengan tangan penuh kuasa ya mengeluarkan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisin untuk Tom Lembong ya kan. Bang Leo, apa sih itu amnesti dan abolisin ya? Singkatnya begini teman-teman ya, amnesti itu kayak bilang apa ya dibilang ya, ya kamu bersalah sih gitu, tapi nggak apa-apa, aku maafin gitu ya. Sementara kalau abolisin itu lebih ke kamu nggak bersalah, lupakan aja semua sidang kamu dan kamu bebas gitu loh. Ya.
Tom Lembong, ya kan, Hasto, ya, Hasto dulu deh. Hasto itu sebelum dijatuhin hukuman karena menyuap pejabat ya kemarinnya KPU agar Harun Masiku yang entah nyumput ngumpet di mana gitu ya bisa duduk di DPR gitu. Dan sedangkan Tom Lembong dituduh kasus korupsi ya, tapi keduanya sekarang bebas ya kan, ya, atas dasar persatuan bangsa. Itu tadi kata ini ya, Menteri Hukum ya, Menteri Hukum yang di opening tadi ya. Jadi itu berdasarkan itu kita berbicara ya teman-teman ya. Logika awam pun akhirnya bertanya-tanya gitu ya. Persatuan kok lewat pengampunan koruptor? Tapi sabar ya. Kita masuk bagian yang menarik berikutnya ya teman-teman. Di mana ya seorang Denny Siregar dari anti Prabowo jadi fans baru. Kalau ada kalau teman-teman masih ingat lah ya, Denny Siregar itu dulunya adalah prajurit digitalnya Pak Jokowi ya. Kita lihat bisa sepak terjangnya, rekam jejaknya yang kalau lihat Prabowo kayak lihat mantan yang mutusin pas lagi sayang-sayangnya. Tapi sekarang ya, dia nyanyi lagu lain ya kan. Jadi gini teman-teman, setelah Hasto diampuni ya, Denny langsung posting di IG-nya ya. Sebentar saya akan tayangi biar ini berdasarkan pondasinya kuat ya teman-teman ya. Nah ini dia, dia pasang status IG-nya ya. Nah, dia bilang begini teman-teman ya, kita bacakan ya di IG-nya ini postingan. Ini kayaknya rombongan PDI semua, soalnya ada Ardian Napitupulu, ada oh ini nih yang sering ini ngata-ngatain pemerintahan ya kan. Nah, ini tahulah siapa. Dan ini Denny Siregar teman-teman ya. Ini orang-orang nih kayaknya habis jenguk si Hasto nih kayaknya ya. Nah, setelah Hasto diampuni ya, Denny langsung posting di IG-nya, Mas Hasto, selamat kembali ke rumah. Anda cuman korban, inti poinnya gitu ya, korban politik. Terima kasih Pak Prabowo, Anda menyelamatkan hukum yang hampir telanjang, ya kan. Luar biasa ya, menjilatnya ya. Ini apa dulu nih ya kan? Hukum telanjang ya. Hukum telanjang. Maksudnya hukum yang udah nggak pakai logika. Cuman dibalut kekuasaan. Ya. Ingat teman-teman, di politik itu ada kawan besok, hari ini kawan besok lawan gitu. Itu udah biasa. Jadi jangan sakit hati gitu ya. Jangan masuk ke drama-drama perasaan gitu ya. Baper itu no itu ya. Dan yang lebih mengejutkan ya, Denny sekarang bela Prabowo mati-matian ya. Kenapa saya bilang bela Pak Prabowo mati-matian? Ya, katanya presiden itu punya hak prerogatif ya kan. Terus Prabowo nggak salah. Dia cuman pakai haknya yang dulunya disebut diktator, sekarang disebut negarawan. Luar biasa ya, politik emang penuh cinta dan maaf. Nah itu teman-teman ya, luar biasa sekali ini statusnya dari ini. Dan sekarang dia menyerang ya, membela
menyerang dan sebagainya ya. Sekarang udah berterima kasih, dia menuliskan lagi statusnya begini di ini itunya teman ya. Denny Siregar ditulis statusnya besoknya lagi, sekarang pendukung berat Mr. J mulai memaki-maki Mr. P. Artinya apa ini teman-teman? Ya, Mr. J ya. Sekarang pendukung berat Mr. J mulai memaki-maki Mr. P. Karena keluarkan amnesti dan abolisi ya. Selamat memaki-maki. Kita senyum aja sambil ngopi. Ya. Sebenarnya Mr. P ini saya tahu ini pasti Pak Jokowi dan Mr. P itu ya Pak Prabowo gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya teman-temannya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu masih erat dan gak ada urusannya juga dengan hal ini ya. Tapi gimana nanti pandangan kalian ya? Saya mau ngulas dari Denny Siregar ini aja gitu ya. Ngulik ini aja teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Ya kita kembali ke Denny Siregar ya. Dan sekarang bergeser sedikit lah gitu ya kepada Mega dan PDIP karena tadi kan gerombolan mereka kan lagi kumpul tuh ya. Deal politik atau rekonsiliasi nasional gitu ya. Apalagi kemarin baru rekonsiliasi ya kan PDIP. Nah di balik semua ini muncul dugaan amnesti untuk Hasto bukan semata-mata kemanusiaan gitu, tapi bagian dari deal-dealan politik antara Prabowo dan Mega. Ya, terus Denny juga mengungkapkan kader-kader PDIP sedang berkumpul di Bali, ya. Katanya sih buat bimbingan teknis gitu ya. Tapi katanya lagi itu buat nentuin apakah PDIP akan gabung pemerintahan atau tetap jadi oposisi. Ngeri banget ya, ngeri. Ini nggak percaya kalian teman-teman ya. Ini saya tayangin, tenang aja teman-teman nih. Saya tayangin. Nah, mendarat di Denpasar ini ya. Jadi mereka berkumpul semuanya ke ke Bali ya. Nih. Tuh. Hastonya juga udah datang ke Bali ya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi dan akhirnya Mega disebut-sebut mulai melunak gitu ya. Bahkan Denny menyebut ya, kita bisa lihat Mega dan Gibran salaman sambil senyum-senyum di acara kenegaraan nanti gitu ya. Welcome to the club Mega katanya ya kan. Kata-katanya itu luar biasa sih. Ya. Kita sebagai rakyat jadi penonton tetap politik ya. Jadi penonton tetap politik, tapi jangan cuma nonton, kita juga harus belajar teman-teman ya. Bahwa hukum ternyata bisa lentur kalau sudah masuk dapur kekuasaan. Ya. Bahkan musuh politik hari ini bisa jadi partner strategis esok harinya gitulah. Dan bahwa kandang logika sehat harus bersaing dengan logika politik. Nah pertanyaannya, apa kabar mereka yang dihukum karena kejahatan kecil, yang gak punya harga politik, yang gak pernah berkecimpung di politik ataupun di partai, ya, ataupun jadi kader, kan miris ya. Apakah mereka dapat amnesti juga? Hah? Nah, saya bikin sedikit bumbu lah ya.
bumbu komedi lah ya, biar kita nggak kejang-kejang gitu, panas-panas banget ini nih, lihat media sosial berantem sana, berantem sini, padahal sudah dibikin kebijakan ini, tidak bersyukur gitu ya, malah menyerang, malah ini gitu ya. Aduh, ya kita bawa komedi dikit lah. Ya, coba bayangkan ya, Pak RW kita yang bawa mie instan buat kampanye RT aja ditangkap ya. Lah ini yang mainnya miliaran malah dikasih amnesti, dunia memang adil. Untuk yang berkuasa. Ya, ini ya. Ini menarik lagi nih beritanya teman-teman ya, kita baca dulu nih. Megawati instruksikan kader PDP dukung pemerintahan Prabowo. Keren ya. Ya di sini sih saya setuju juga. Ada plus minusnya lah gitu ya. Kenapa saya bilang ya udahlah kita capek ribut-ribut. Ya orang luar negeri sana tuh udah mikirin bagaimana kecanggihan robot, AI dan sebagainya. Ini kita berkecimpung di politik situ aja. Tangkap sana, tangkap sini. Ya kan? Ayo kita sama-sama bangun. Itu salah satunya kawan-kawan. Ya, tapi kalau dari versi lain lagi, dari meja pandangan lain lagi ya merasa oh kok makin kendor dan sebagainya. Tapi saya percaya tindakan dari Pak Prabowo itu adalah untuk merangkul semua anak-anak bangsa yang luar biasa lah gitu ya di bidangnya ya gitu. Jadi biar tidak ada dendam, tidak ada membabi buta, menyerang dan sebagainya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, meninggalkan yang baik kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ini sekarang beratnya yaitu harus menjaga semua ini gitu. Karena selama ini kalau kita flashback teman-teman ya, antara Jokowi dan SBY nggak pernah ketemu, antara SBY dan juga Ibu Mega tidak pernah ketemu. Ini harus dipahami teman-teman, dan saya rasa juga saya kalau jadi presiden saya akan mempertimbangkan itu juga. Nah Pak Prabowo selagi masih ada jabatan 4 tahun lagi lah ya, atau 3,5 tahun lagi, mungkin ya dia pergunakan sebaik mungkin, oposisi ditiadakan dan saatnya membangun Indonesia yang lebih cepat. Oh, itu versi yang berbeda ya teman-teman ya. Itu dari pandangan saya ya. Nah, teman-teman Sirait Media, kisah ini bukan cuma tentang Hasto, terus Denny ataupun Pak Presiden Prabowo, tapi tentang kita rakyat yang harus lebih kritis, logis dan gak gampang dibuai drama. Ya, tapi ingat, kita bukan pesimis, kita cuman gak mau dibodohin terus. Ya, mari kita kawal politik dengan logika ya, bukan emosi ya, ataupun mencaci maki, nggak baik teman-teman ya. Karena kalau akal sehat kita mati, maka demokrasi pun akan sakit-sakitan. Ya. Kalau kamu suka dengan video ini, bantu like dan komen apa pendapatmu ya. Gak apa-apa, tuangkan aja. Kamu pendukung kayak yang dibilang Denny, Mr. P, Mr. J, Mr. Hasto, Mr. Tom Lembong, ayo kumpulkan di sini, ataupun Mr. Anies, Mr. Ganjar. Tuliskan komentarmu ya. Apa pandangan kalian gitu. Jangan coba kita membuka logika keseluruhan ya, bukan dari sudut pandang kanan, pandang kiri, partai ini, partai ono. Jangan. Kita dari sudut pandang
keseluruhan untuk membangun negeri ini. Ya. Apa menurut kamu amnesti ini adalah langkah persatuan atau ini justru akrobat politik yang berbahaya? Ya. Dan seperti biasa, ayo pakai akal sehat karena hanya dengan akal sehat ya Indonesia bisa selamat, ya kan? Itu kepikiran banget itu Bang Ade Armando. Ya. Selamat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Teman-teman yang mau support pelayanan kita, yayasan kita, monggo ya di ending video ini. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikat bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media